Baik, saya persilahkan kepada Dr. Eka untuk menyampaikan presentasinya. Kalau bisa dalam 30 menit, nanti sisanya kita persilahkan. Oke, terima kasih Dr. Niriana atas waktu yang sudah disempatkan untuk bisa membimbing kami untuk membacakan ilmiah pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman residen yang sudah berkenan untuk mengikuti ilmiah hari ini. Jadi pada hari ini nih saya akan membahas topik yang cukup menarik, yang memang mungkin eh, perlu kita pahami juga, walaupun mungkin kita sebagai ahli bedah saraf mengoperasi, namun kita tentu harus tahu juga apa sih sebenarnya yang terjadi pada otak ketika terjadi cedera kepala seperti itu, yang menyebabkan outcome pasien itu menjadi buruk seperti itu ya. Salah satunya adalah adanya inflamasi atau neuroinflammation, jadi inflamasi di sistem saraf pusat. Mungkin saya lanjut aja dulu, nanti kita sambil tanya jawab. Jadi kalau kita berbicara mengenai traumatic brain injury, kita tentu tahu ada yang namanya primary dan secondary brain injury, di mana primary brain injury itu adalah cedera pada otak yang diakibatkan oleh karena trauma langsung, ya misalnya karena hantaman langsung. Kemudian kalau secondary brain injury itu adalah cedera otak akibat kaskade-kaskade yang menyebabkan secondary insult sehingga menyebabkan cedera otak sekunder. Kalau setelah terjadi cedera otak primer, itu akan terjadi aktivasi dari mediator-mediator biomolekuler pasca terjadi cedera. Itu akan menyebabkan cedera pada sel neuron. Kalau cedera pada sel neuron itu akan mengakibatkan kegagalan pompa NAK ATPase, di mana nanti terjadi influx natrium berlebihan ke dalam intrasel, sehingga terjadilah edem sitotoksik. Mekanisme yang kedua, pada saat terjadi cedera otak primer, terjadi kerusakan pembuluh darah di otak. Akibat pembuluh darah yang rusak ini akan terjadi disrupsi dari blood-brain barrier. Nah, kalau terjadi disrupsi dari blood-brain barrier, akan meningkatkan ekstravasasi atau infiltrasi dari sel-sel inflamasi, kemudian cairan-cairan interstisial, sehingga terjadilah yang namanya edem vasogenik. Semua hal ini tentu akan meningkatkan yang namanya ICP atau intracranial pressure. Dengan adanya peningkatan ICP tanpa dibarengi dengan peningkatan MAP, akan menurunkan cerebral perfusion pressure. Efek autoregulasi dari penurunan cerebral perfusion pressure adalah terjadi vasodilatasi kalau memang sistem autoregulasinya masih bagus. Nah, kemudian vasodilatasi menyebabkan CBV meningkat, dan akhirnya ini adalah lingkaran setan yang akhirnya adalah kematian, karena kalau sampai otak itu sudah terjadi peningkatan tekanan intrakranial yang sampai tidak bisa dikompensasi lagi, akan terjadi herniasi dan akhirnya kematian. Secondary brain injury terjadi karena adanya iskemia, eksitotoksisitas akibat produksi dari glutamat, gangguan mitokondria sehingga tidak adanya energi, kemudian kaskade apoptosis dari sel neuron, adanya cerebral edema, dan inflamasi. Yang terakhir ini yang akan kita bahas. Jadi ketika terjadi traumatic brain injury, fase akutnya adalah bisa terjadi karena gangguan pembuluh darah atau gangguan jaringan pada otak itu sendiri. Ada dua jadinya pada fase akut itu. Semua hal ini menyebabkan bisa terjadi iskemia, hypoxia, kemudian gangguan proses dismetabolik, dan eksitotoksisiti akibat produksi glutamat dari astrosit dan sel neuron. Kesemua hal ini akan menyebabkan blood-brain barrier dysfunction. Jadi ada blood itu karena gangguan dari vaskuler, brain, gangguan dari brain tisunya. Jadi terjadi blood-brain barrier dysfunction, di mana ya salah satu contohnya misalnya kalau hypoxia akan menyebabkan astrosit itu menjadi edem sehingga terjadi kegagalan blood-brain barrier. Karena yang membentuk blood-brain barrier seperti kita ketahui kan salah satunya adalah astrosit dan perisit. Jadi kalau hipoksia dan iskemia ini tentu akan menyebabkan sel-sel tersebut menjadi rusak seperti itu. Kemudian setelah terjadi disfungsi blood-brain barrier, apa yang terjadi? Akan terjadi ekstravasasi dari sel imun, protein-protein yang mungkin akan merusak environment dari central nervous system, dan cairan ke dalam jaringan otak. Hal ini akan menyebabkan brain edema akan menyebabkan TIK meningkat dan terjadi gangguan pada cerebral blood flow. Nah, ada bisa juga terjadi neuroinflammation karena terjadi ekstravasasi dari sel-sel imun sehingga ada disfungsi dari mikroglia dan sel-sel astrosit. Kemudian selain itu ada juga cedera pada sel neuron karena ada beberapa protein yang bisa merusak sel neuron itu sendiri sehingga menyebabkan degenerasi dari sel neuron dan perubahan synaptic wiring dari sel neuron itu sendiri. Semua ini akan menyebabkan konsekuensi kronik atau komplikasi kronik dari cedera kepala itu sendiri. Nah, ini adalah gambar yang cukup menarik dan mungkin akan menjelaskan hampir seluruh apa yang akan saya jelaskan. Jadi pada cedera kepala, proses neuroinflamasi itu akan terjadi dalam 3 fase.
fase pertama dalam hitungan menit atau jam, kemudian fase kedua 48 jam pertama, dan fase ketiga lebih dari 2 hari. Jadi pada fase pertama yang perlu dilihat di sini adalah ketika terjadi cedera kepala atau injury, itu sel-sel di glial limitans itu kan akan menjadi rusak dia. Ketika dia rusak, dia akan mengekspresikan suatu yang namanya alarmin atau sitokin-sitokin yang mungkin menyatakan bahwa dia itu dalam kondisi yang hampir mati. Salah satunya adalah HSP, ATP, HMGB1, dan terjadi upregulation juga dari kemokin seperti CCL2, CCL1, dan CCL2. Di mana CCL2 sudah kita ketahui dia akan mengundang makrofag ke dalam sistem saraf pusat. Nah, kemudian alarmin ini yang HSP, ATP, dan HMGB1 ini, apa yang akan dilakukan sama dia? Dia akan mengaktifasi astrosit. Contohnya ini, jadi dia akan berikatan dengan urinergic receptor. Ini dia akan mengubah astrosit yang awalnya resting, istirahat, menjadi aktif. Kita ketahui bahwa mikroglia itu adalah, ini maksudnya mikroglia bukan astrosit. Mikroglia itu adalah sel-sel imun di sistem saraf pusat. Jadi dengan berikatan dengan cholinergic receptor, dia akan mengaktifkan mikroglia sehingga terjadilah fagositosis oleh mikroglia. Kemudian yang kedua, dengan dia berikatan dengan toll-like receptor atau TLR, itu akan terjadi aktivasi dari NF-kB dan mengekspresikan sitokin proinflamasi yakni TNF-alfa, interleukin 1B, interleukin 18 yang akan nanti meningkatkan proses inflamasi dalam sistem saraf pusat seperti itu. Jadi terjadi aktivasi dari mikroglia, terjadi gene expression akibat aktivasi dari NF-kB, dan adanya aktivasi komplement. Jadi ada C1, C4, C9, dia akan, ini kan imunitas humoral, dan ini adalah sel neuron yang rusak. Dia akan memakan sel-sel neuron yang rusak, karena memang sel yang rusak itu memang harus difagositosis atau dihancurkan oleh komplement seperti itu. Jadi pada fase 1 terjadi itu ada initial signaling, microglia activation, gene expression ini, kemudian aktivasi dari komplement dan rekrutmen dari neutrofil itu dilakukan pada 12 sampai 48 jam pertama ini. Neutrofilnya masuk dari sistem vaskuler masuk ke blood-brain barrier yang rusak melalui area yang cedera. Masuk dia seperti itu. Kemudian fase kedua dalam hitungan 48 jam pertama terjadi rekrutmen dari sel imun perifer. Jadi makrofag itu akan masuk, akan menginfiltrasi, kemudian terjadi pengenalan antigen oleh antigen presenting cell. Jadi APC akan memfagositosis. Ini mungkin akson yang rusak dari sel neuron difagositosis oleh MBP. Ini MBP. Jadi bukan MBP ya. Artinya ini adalah debris-debris dari sel neuron itu sendiri, kemudian difagositosis oleh APC. APC memperkenalkan kepada T-cell. Jadi setelah diketahui bahwa ini adalah hal yang harus dimakan, baru T-cell memberikan signal ke makrofag untuk melanjutkan fagositosis. Seperti itu prosesnya. Kemudian pada fase 2 ini juga yang perlu diingat adalah adanya T-cell yang merupakan suatu neuroprotektor. Jadi untuk sel imun hanya T-cell saja yang memiliki efek neuroprotektor, dia akan mengekspresikan interleukin 4 di mana dia akan melindungi neuron. Jadi itu yang perlu diingat. Jadi semua sel neutrofil, makrofag itu dia hampir semua proinflamasi, merusak jaringan otak, hanya sel T yang memberikan perlindungan ke sel neuron. Itu yang mungkin dipegang dulu, nanti akan dijelaskan belakang lagi. Kemudian pada fase ketiga itu terjadi proses penyembuhan. Jadi awalnya mikroglia ini aktif untuk memakan, memfagosit. Pada fase ketiga itu dia akan mengekspresikan growth factor seperti IGF-1, BDNF, interleukin 10, dan TGF-beta itu untuk membuat astrosit itu mengelilingi area yang rusak sehingga terjadi gliosis. Jadi sel neuron yang rusak pasca cedera kepala itu tidak akan kembali menjadi sel neuron lagi, tetapi akan dikelilingi oleh astrosit sehingga menjadi dia gliosis. Seperti mungkin teman-teman sering dengar bahwa ada namanya gliosis pasca cedera kepala seperti itu, atau encephalomalacia seperti itu. Jadi inilah yang terjadi. Kemudian lanjut, ini mungkin gambaran mikroskopik elektron dari mikroglia normal dan mikroglia yang berdasarkan terhadap kerusakan pada pasca cedera kepala. Bisa kita lihat bahwa yang hijau ini adalah mikroglia. Kalau normal dia tidak terpusat pada suatu titik, dia merupakan bagian dari jaringan otak itu sendiri. Tapi ketika terjadi cedera, yang di atas ini adalah glial limitans yang membatasi blood-brain barrier. Mereka itu akan menempel di blood-brain barrier seperti itu. Jadi mikroglia itu akan menempel di sana dan mulai mengeluarkan sitokin-sitokin dan melakukan rekrutmen untuk diri sendiri, sehingga mereka itu membentuk suatu kelompok seperti mesh seperti ini, seperti sarang tawon seperti ini, sehingga
benar-benar terjadi inflamasi di sana. Kalau astrosit dia tuh beda, dia tidak seperti itu, dia akan mengelilingi area yang rusak. Ini yang putih ini merupakan area yang rusak pasca cedera kepala. Itu astrosit itu akan mengelilingi seperti suatu kavitas. Makanya kalau pada otak itu kalau ada kerusakan bisa terjadi gliosis, itu di dalamnya kavitas, atau pada spinal cord juga misalnya sama dia mekanismenya, dia akan terbentuk kavitas. Kavitas untuk mengisolasi area yang rusak tersebut. Itu fungsinya memang untuk tidak memperluas kerusakan yang terjadi. Jadi memang fungsi astrosit seperti itu. Ini sama prosesnya. Jadi yang berperan pada cedera kepala itu astrosit, mikroglia, dan blood-brain barrier. Jadi kalau mikroglia rusak dan astrosit rusak itu akan mengeluarkan sitokin proinflamasi, kemudian mikroglia mengaktifasi sel-sel imun perifer, di mana sel-sel imun perifer akan memakan hal-hal yang perlu dimakan, mengeluarkan reaksi stres oksidatif, mengeluarkan nitrik oksid, sehingga terjadi nekrosis seperti itu. Sehingga memperberat cedera kepala primer tersebut. Kalau astrosit, karena dia mengalami hipoksia, mungkin karena pasca cedera kepala, sehingga tidak terjadi respirasi aerob. Kalau kita ingat-ingat siklus Krebs itu kan dengan respirasi aerob, dengan O2 itu akan memproduksi ATP kan seperti itu. Kalau tidak ada oksigen atau kurang oksigen, maka respirasi berubah menjadi respirasi anaerob, sehingga yang diproduksi laktat. Nah, dari beberapa literatur laktat itu menyebabkan edem ternyata, sehingga edem ini memperberat cedera kepala seperti itu. Kemudian akibat laktat terlalu berlebihan terjadilah asidosis. Asidosis merusak sel neuron. Dia juga memproduksi glutamin yang akhirnya memproduksi glutamat. Glutamat ini menyebabkan eksitotoksisitas pada sel neuron sehingga menyebabkan apoptosis. Jadi seperti itu semua saling berkaitan, yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah terjadi nekrosis, terjadi apoptosis, dan terjadi autofagi oleh makrofag akibat rekrutmen dari mikroglia itu sendiri seperti itu. Kemudian ini juga yang perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat terjadi cedera kepala, kerusakan pembuluh darah itu menyebabkan suatu hematom misalnya. Jadi hematom itu memang akan diserap, tetapi dia tuh akan dipecah menjadi hem dan globin, di mana hem itu nanti akan menjadi apa namanya ya, menjadi oksidatif stres karena dia tuh menjadi ion yang tidak stabil ya, sehingga terjadi pengumpulan oksidatif stres sana, sehingga terjadilah juga nekrosis seperti itu dan apoptosis. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau implikasinya apa? Kalau bisa dievakuasi klot yang ada, tapi kalau memang tidak harus dievakuasi ya hati-hati dengan adanya seperti ini. Sehingga kita kan ini perlu dicegah juga oksidatif stres ini. Seperti itu mungkin yang perlu disampaikan. Kemudian ini cara-cara bagaimana traumatic brain injury itu menyebabkan kematian pada sel akibat neuron swelling karena adanya kegagalan NAK ATPase, akibat kematian langsung akibat trauma, akibat neuroinflammation, dan akibat stres oksidatif akibat adanya yang tadi saya bilang, misalnya kalau ada clot gitu kan menyebabkan produksi hem yang bebas sehingga terjadilah reaktif oksigen spesies, produksi nitrik oksid dari sel neuron yang mengalami sekarat, sehingga itulah oxidative stress yang dialami oleh otak. Kalau ini mungkin sama seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya. Jadi ada alarmin di AMP, ini adalah signal-signal yang dikeluarkan oleh sel-sel yang mengalami cedera sehingga menyebabkan NF-kB ini teraktivasi. Ini adalah gene expression. Jadi gene expression akan mengeluarkan pro-interleukin 1B dan interleukin 18, di mana dengan bantuan caspase 1 ini akan menjadi interleukin 1B dan 18 yang menjadi sitokin proinflamasi. Mungkin seperti itu jadi prosesnya. Jadi intinya adalah di AMP ini dulu, karena cedera muncullah DMP dan terjadilah siklus yang menyebabkan inflamasi dan makin lama akan menyebabkan kerusakan seperti itu. Nah, yang menarik apa? Sebenarnya yang menarik bukan proses-proses yang terjadi pada saat di otak. Yang menarik adalah bahwa ternyata proses inflamasi di otak itu bisa dilihat dengan keadaan sel imun di perifer. Itu yang sebenarnya yang penting, karena kan kita tidak bisa mengecek sel-sel imun di central nervous system kan, gimana caranya, ngapain juga kita ngecek di sana. Yang bisa kita cek adalah kita ambil darah pasien di perifer, misalnya complete blood count, kita cek apa yang terjadi di sana, apa yang meningkat, apa yang menurun, bagaimana volume dari trombosit. Nah, itu yang akan menarik, yang akan kita bahas. Bagaimana kita melihat efek-efek dari neuroinflamasi di otak itu terhadap apa yang terjadi di sel-sel di perifer. Jadi kita ketahui bahwa sel-sel di perifer itu kan ada sel darah putih, sel darah merah, trombosit seperti itu. Kalau sel darah putih ada macam-macam, tetapi yang berhubungan dengan neuroinflamasi adalah monosit, limfosit, neutrofil, dan makrofag. Kalau eosinofil kan untuk alergi, basofil biasanya untuk keganasan.
Eritrosit bukan merupakan suatu sel inflamasi, yang menarik adalah platelet. Kita ketahui bahwa platelet memang suatu sel yang membantu proses pembekuan darah, namun ternyata dari literatur terbaru, ternyata dia merupakan suatu sel imun juga dia. Dia memiliki efek terhadap imunitas. Jadi bisa digunakan sebagai parameter untuk mengukur bahwa pasien itu mengalami inflamasi atau tidak. Jadi itu yang menarik pada topik ini sebenarnya. Ya, bukan topik yang tadi yang terlalu ribet signalis, tapi inilah yang nanti akan menjadi pegangan kita mungkin dalam praktik klinis. Mungkin akan kita propose juga. Nah, jadi pertama dari monosit, peran monosit pada TBI. Jadi monosit itu memiliki baik dan buruk pada traumatic brain injury. Baiknya dia adalah bisa memproduksi growth factor dan memiliki efek neuroprotektif dengan mengekspresikan IGF-1, BDNF, dan lain-lain yang ada di slide. Kemudian sisi buruknya adalah dia tuh bisa memfagositosis gila-gilaan, artinya dia tuh bisa memakan semua yang memang harus dimakan di sana karena dia merupakan suatu imunitas yang innate, jadi dia bukan adaptif, jadi dia tidak pilih kasih, pokoknya asal ada hal yang tidak normal dia makan itu monosit ya. Kalau yang masih berpikir untuk mematikan itu kan limfosit adaptive immunity seperti itu. Nah, jadi pada pasien yang mengalami cedera kepala terjadi aktivasi dari mikroglia ya. Mikroglia terjadi aktivasi, jadi dia akan menempel-nempel di glia limitan tadi yang mengalami kerusakan itu, kemudian merusak blood-brain barrier sehingga terjadilah infiltrasi neutrofil, limfosit, dan monosit seperti itu ya. Jadi terjadi infiltrasi dari blood-brain barrier yang mengalami kerusakan. Jadi pada gambar ini dilihat bahwa terjadi disrupsi BBB, kematian sel, pelepasan dari DAMP. DAMP ini merupakan signaling akibat sel yang rusak seperti itu ya. Kemudian terjadi aktivasi dari mikroglia. Ini akan menyebabkan rilis dari sitokin proinflamasi. Kemudian aktivasi mikroglia akan menyebabkan disrupsi dari BBB yang lebih jauh. Kemudian akibat disrupsi dari blood-brain barrier terjadi infiltrasi sel-sel imun sel perifer. Karena apa? Karena ada signal yang mengundang mereka, yaitu signal DAMP dan signal-signal sitokin yang diproduksi oleh astrosit dan mikroglia seperti itu ya. Kalau untuk yang mengundang neutrofil interleukin 8, kalau yang mengundang monosit atau makrofag itu adalah CCL2. Yang pertama kali masuk ke dalam sistem saraf pusat itu adalah interleukin 8. Yang kedua adalah CCL2, sehingga yang duluan masuk itu neutrofil, yang kedua itu monosit. Jadi bisa dilihat pada jam kapan dia diekspresikan. Yang kita bahas pertama adalah yang CCL2 tersebut. Jadi akibat cedera, CCL2 dikeluarkan. CCL2 ini mengundang monosit ke sistem saraf pusat, sehingga monosit datang dia ke sistem saraf pusat. Ada yang ngundang soalnya. Sehingga datang, kemudian dia akan mengekspresikan berbagai macam hal. Tapi kebanyakan yang merusak. Ada matriks metaloproteinase, merusak BBB, ada sitokin proinflamasi, interleukin 6 dan TNF. Interleukin 1B ini aktivasi NF-kB. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbanyak diri sendiri dia. Aktivasi dari NF-kB ini untuk memperbanyak diri sendiri dan memproduksi sitokin-sitokin proinflamasi. Kemudian dia juga mengekspresikan CCL2 yang mengundang temannya yang lain untuk datang sehingga makin banyak dan mengeluarkan nitric oxide di mana itu merupakan reaktif oksigen spesies. Jadi fate-nya gimana setelah itu? Dia tuh bisa menjadi baik, bisa menjadi baik yang biru pro-resolving dan menjadi buruk atau pro-inflamasi. Itu sebenarnya berdasarkan waktu saja. Jadi sering berjalan waktu pada fase 3 biasanya makrofag itu akan menjadi atau monosit ini akan menjadi sel imun yang baik. Dia akan mengeluarkan sitokin-sitokin yang antiinflamasi dan mempromot growth factor sehingga terjadilah pertumbuhan dari sel-sel glia, bukan sel neuron, sel-sel glia. Kalau yang proinflamasi dia akan mengeluarkan sitokin-sitokin yang akan merusak seperti itu. Jadi ini gambar lain dari monosit itu sendiri. Jadi untuk membedakan bahwa yang di sebelah kiri ini adalah susunan dari sel yang sehat pada sistem saraf pusat yang sehat. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah susunan dari sel pada sistem saraf pusat yang mengalami cedera kepala. Jadi berantakan sekali, banyak sekali ada sel-sel inflamasi yang berada di sistem saraf pusat. Ini yang disebut dengan neuroinflammation seperti itu. Kemudian ini gambaran lagi. Jadi menunjukkan bahwa akibat TBI, mikroglia aktif nempel pada blood-brain barrier, terjadi disrupsi blood-brain barrier, makrofag menginfiltrasi, kemudian terjadi inflamasi, mengeluarkan sitokin, kemokin, dan neutropin. Astrosit juga teraktivasi. Astrosit mengalami produksi laktat yang berlebihan karena tadi mengalami hipoksia sehingga terjadi brain edema.
makin rusak, produksi glutamin meningkat, neuron memproduksi glutamat di mana memberikan efek eksitotoksik pada sel neuron itu sendiri dan mengalami kematian. Jadi itu kan secondary brain injury, pada akhirnya akan seperti itu. Dan pada akhirnya dari semua proses ini adalah kematian sel, neuronal death. Saya balik dulu. Jadi apa sih yang perlu kita ketahui dari monosit ini? Ya, karena dia diproduksi ketika dia dipanggil, otomatis ketika kerusakan di dalam otak pasca cedera kepala makin berat, jelas monosit yang akan kita temukan di sel darah perifer itu ketika kita ngecek complete blood itu akan meningkat juga. Jadi monosit count itu akan meningkat pasca terjadinya cedera kepala. Itu kalau semakin tinggi monosit count-nya, itu menandakan bahwa cedera yang dialami itu semakin berat. Mungkin seperti itu nanti implikasi klinisnya kalau teman-teman membaca complete blood count seperti itu. Nah, kalau limfosit gimana? Nah, limfosit ini berhubungan dengan kortisol katanya. Kalau teman-teman lihat pada bagian ini merupakan aksis hipotalamus pituitary axis, HPA axis, di mana untuk pembentukan dari kortisol diperlukan CRH, ACTH, dan akhirnya ACTH ini disekresikan oleh anterior adenohipofisis ke korteks adrenal untuk memproduksi kortisol, kan seperti itu. Nah, pada pasca cedera kepala itu produksi dari kortisol itu dikatakan menurun. Kita tahu bahwa kortisol itu merupakan hormon anti-inflamasi, kan seperti itu ya. Kortisol, kortison seperti itu. Jadi hidrokortison itu kan merupakan obat anti-inflamasi, dia merupakan derivat dari kortisol sebenarnya. Dia diproduksi di lamina glomerular dari adrenal cortex. Jadi pasca cedera kepala, apalagi yang terutama yang dengan mekanisme akselerasi, deselerasi, itu akan terjadi kerusakan hipotalamus, kerusakan pada porta dari aksis ini, dan kerusakan pada sela tursika yang bisa menyebabkan kortisol itu menjadi tidak diproduksi seperti itu. Sehingga tidak terdapat proses namanya proses antiinflamasi, yang ada proinflamasi saja. Karena memang kalau proinflamasi berlebihan tanpa adanya kortisol, jelas pasti akan sangat merusak, sehingga normalnya memang proinflamasi diproduksi, tapi ada kortisol juga yang menyeimbangkan. Nah, pada kasus cedera kepala dengan kerusakan di aksis ini, kortisol itu tidak terbentuk, sehingga yang dominan itu adalah proinflamasi. Ini gambar yang lain. Jadi dengan kortisol itu, sebenarnya kortisol kan stresor dia tuh pada akhirnya akan meningkatkan imunitas humoral dia pada bagian bawah. Kalau teman-teman lihat, dia yang bisa memicu kortisol itu ada stresor, bisa karena norepinefrin juga karena postgangliosimpatic nerve terminal. Jadi epinefrin itu mengeksitasi di medula adrenal, kemudian memproduksi kortisol di adrenal cortex, sehingga terjadi cortisol production, yang pada akhirnya mungkin teman-teman lihat pada dua kolom di bawah ini, produksi dari kortisol akan meningkatkan imunitas humoral dengan peningkatan limfosit count seperti itu ya. Nah, tapi pada kasus cedera kepala dengan kerusakan pada aksis tersebut, kortisol tidak diproduksi, sehingga yang dominan itu adalah yang ini, yang di sebelah kiri, imunitas seluler. Jadi makrofag, natural killer cell itu yang akan lebih dominan, sehingga ini yang lebih banyak, sedangkan limfosit itu menjadi turun dia, kebalik dia dengan gambar ini. Sehingga kalau cedera kepala biasanya akan terjadi penurunan limfosit pada kasus yang berat. Ini juga gambar yang lain. Kita tahu bahwa limfosit itu akan memberikan interleukin 4, di mana dia akan memberi perlindungan kepada sel neuron. Jadi sebenarnya sel limfosit ini adalah sel yang baik dia. Ya, sel yang baik dibandingkan sel-sel inflamasi yang lain, karena dia tidak terlalu merusak dia. Dia hitung-hitungan dulu sebelum dia memakan sesuatu, itu dia harus hitung-hitungan dulu. Nah, jadi implikasinya gimana? Kalau misalnya dia baik, mestinya kalau dia tinggi limfosit count-nya pada complete blood count, itu menandakan bahwa pasien ini memiliki sistem imunitas adaptif yang masih bagus, sehingga kerusakannya tidak akan terlalu banyak. Tetapi ketika limfosit count itu sangat rendah pada complete blood count, itu menandakan bahwa ini prognosisnya akan jelek nih. Prognosis pasien dengan cedera kepala ini akan jelek karena limfositnya sangat rendah. Jadi dominan makrofag yang ada di dalam otaknya. Jadi benar-benar terjadi memakan yang cukup banyak itu di sistem saraf pusat, sehingga efek kedepannya biasanya tidak akan bagus. Sehingga ada namanya monosit limfosit rasio, di mana kalau misalnya monosit tinggi, limfosit rendah, itu rasionya akan tinggi. Itu menandakan bahwa itu akan menandakan prognosis yang buruk untuk cedera kepala. Itu implikasi klinisnya kalau nanti teman-teman membaca complete blood count. Lanjut ke neutrofil, ya sama seperti yang tadi, neutrofil kan dikeluarkan pertama kali ketika terjadi cedera kepala. Dia sama,
Akibat cedera neuron, neutrofil diundang oleh interleukin 8. Kalau tadi yang makrofag itu CCL2, ini interleukin 8 yang undang dia untuk datang ke sistem saraf pusat, sehingga nah ini interleukin 8. Jadi kerusakan cedera kepala, interleukin 8 dikeluarkan oleh astrosit dan mikroglia, sehingga neutrofil datang, dia bertamu ke sistem saraf pusat. Kemudian yang dilakukan adalah memproduksi hal-hal yang merusak. Walaupun ada yang bagus, yaitu interleukin 4 ini memang bagus, tapi lebih dominan yang merusak. TNF, CXCL5, interleukin 12, interleukin 9, semua itu menyebabkan hal-hal yang merusak. Nah, kemudian sehingga apa? Sehingga kalau produksi neutrofil itu tinggi, berarti kerusakan di otak berarti makin banyak, karena sitokin yang diproduksi makin banyak, undangannya makin banyak, jadi berarti yang mengundang juga banyak, berarti jaringan yang rusak juga banyak, sehingga neutrophil count itu pasti akan meningkat pada pasien-pasien yang cederanya makin berat, seperti itu. Ini ada penelitian, ini bersama Dr. Niriana juga, meta-analisis, sedang proses untuk publikasi. Ini membandingkan neutrophil limfosit rasio pada pasien cedera kepala. Jadi membandingkan, kan tadi saya bilang neutrophil itu kalau tinggi dia jelek, limfosit kalau rendah tuh dia jelek. Jadi limfosit itu sel yang baik ya, seperti itu ya. Jadi ketika dia makin tinggi NLR-nya itu, neutrophil limfosit rasio, itu biasanya akan buruk. Nah, ini bisa dilihat nih dari hasil-hasil ini bahwa hasil perbedaan rata neutrofil di antara yang favorable outcome dan unfavorable outcome itu minus 3,97. Artinya apa? Artinya semakin rendah NLR yang kita temukan saat kita mengecek pertama itu di pasien cedera kepala, semakin rendah semakin bagus outcome-nya. Dan ini memang hasilnya memang signifikan. Dengan ya walaupun p-value-nya masih 0,03, tetapi dia sudah tidak melewati garis 0, sehingga bisa dikatakan meta-analisis ini hasilnya signifikan, namun memang sangat heterogen karena I-square-nya 99%. Mungkin seperti itu penjabaran. Jadi penjabaran untuk aplikasi klinisnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas adalah peran trombosit pada cedera kepala, karena kita tahu trombosit itu awalnya memang hanya sebagai agen pembekuan darah, namun ternyata dia memiliki efek inflamasi juga, artinya dia merupakan sel imun juga. Karena dia memiliki peran dengan banyak sel-sel imun seperti neutrofil, monosit, endotel untuk keperluan di blood-brain barrier, kemudian dendritic cell. Jadi banyak yang dia komunikasikan dengan sel-sel imun, sehingga dia dibilang juga sebagai suatu sel imun, seperti itu. Jadi untuk yang pertama ini untuk hemostasis. Jadi trombosit itu yang kita tahu kan untuk hemostasis dia tuh melalui 3 fase, adesi, agregasi, dan sekresi. Jadi ketika terjadi cedera kepala, terjadi kerusakan pembuluh darah kan, yang namanya ada clot atau apa di pasien cedera kepala pasti ada gangguan pembuluh darah, kerusakan pembuluh darah. Terjadilah proses hemostasis, yaitu adesi, agregasi, dan sekresi. Kalau adesi ini adalah proses platelet mengalami adesi pada endotel, dia menempel di sana. Ya, menempel di area yang endotel mengalami kerusakan. Kemudian kalau agregasi itu platelet itu bergabung dengan teman-temannya, bergabung tentu dengan ini, dengan apa, lim-limnya ini. Ada von Willebrand faktor, kemudian fibrinogen, itu dia saling mengelim untuk menjadi suatu clot di sana yang namanya platelet plak. Kemudian pada fase terakhir terjadi fase sekresi, di mana platelet plak ini akan mensekresikan granul-granul untuk merekrut lebih banyak trombosit, kemudian meningkatkan ekspresi dari P-selektin, di mana P-selektin ini adalah untuk keperluan agregasi juga. Keperluan agregasi juga untuk meningkatkan formasi dari platelet plak. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah, jadi pada pasien cedera kepala itu dibutuhkan banyak trombosit gitulah untuk memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Nah, kalau misalnya tubuh membutuhkan banyak trombosit, apa yang akan dilakukan? Tentu dia akan memproduksi banyak trombosit, kan seperti itu ya. Produksi trombosit akan mengikuti kebutuhan trombosit yang diperlukan. Jadi kita baca bahwa TBI ini menyebabkan banyak kerusakan sistem pembuluh darah di otak, sehingga diperlukan banyak trombosit untuk memperbaiki pembuluh darah yang mengalami disrupsi itu. Jadi kecil-kecil dia rusaknya, apalagi cedera yang diffuse, tapi itu memerlukan banyak trombosit juga karena kan lokasinya di banyak tempat. Nah, kemudian yang namanya produksi trombosit namanya trombopoiesis, nama terminologinya.
itu dikontrol oleh trombopoietin. Trombopoietin itu diproduksi juga di ginjal seperti itu. Namun ternyata yang menyebabkan trombopoiesis itu tidak cuma trombopoietin saja. Ada beberapa faktor-faktor inflamasi yang bisa menginisiasi pembentukan trombosit. Contohnya interleukin 6, 1A dan 1B ini kan memang sudah diproduksi pada pasien-pasien dengan neuroinflamasi. Jadi ini produksi trombosit juga meningkat. Nah, kalau produksi trombosit meningkat, yang kelihatan di complete blood count itu adalah megakariosit. Dia belum langsung menjadi platelet karena dia masih muda, dia tidak akan langsung menjadi platelet. Dia dibutuhkan langsung, jadi terbentuk megakariosit. Megakaryositlah yang nanti akan bekerja seperti itu. Megakariosit ini adalah sel trombosit yang besar. Kemudian jadi karena produksinya juga meningkat, jadi dia banyak. Jadi implikasinya apa di complete blood count? Implikasinya adalah pada pasien dengan yang cedera kepala yang cukup berat, di mana pembuluh darah banyak yang rusak, terjadi pembentukan trombosit yang banyak, itu gambaran trombositnya adalah volumenya itu akan besar, MPV-nya itu loh. Mean platelet volume itu akan tinggi karena yang diukur adalah megakaryosit tinggi, kemudian trombosit count-nya mestinya akan tinggi kan seperti itu. Tetapi beberapa jurnal mengatakan bahwa trombosit count pada pasien-pasien TBI yang berat kok malah rendah seperti itu. Jadi agak berbanding terbalik dia. Harusnya dari gambaran ini dia tuh volume ukuran trombositnya besar dan trombosit count-nya banyak, tetapi di jurnal itu mengatakan memang benar volume trombositnya besar tetapi trombosit count-nya itu rendah. Nah, apa yang menjelaskan? Yang menjelaskan itu adalah jadi ini nanti ya. Jadi yang menjelaskan itu adalah ternyata adanya namanya trauma indus koagulopati seperti itu. Jadi pada pasien-pasien yang memang sudah mengalami cedera yang banyak, apalagi cedera multiple, terjadilah namanya koagulopati karena terlalu banyak membutuhkan suatu faktor koagulasi, terjadilah konsumtif koagulopati sehingga terjadi platelet dysfunction, plateletnya tidak terpakai, terbuang-buang begitu saja sehingga pada akhirnya plateletnya itu menjadi rendah karena tidak terpakai seperti itu. Dia produksinya banyak tapi penggunaannya juga banyak tetapi tidak dipakai. Nah, itu jadinya hitung plateletnya menjadi rendah seperti itu. Kemudian kalau aktivasi platelet ini mungkin biar tahu aja dia bisa diaktifasi dengan dua mekanisme melalui produksi ADP. Kita tahu bahwa ADP ini memang diproduksi oleh sel-sel yang mengalami hampir kematian itu pada saat pertama saya sudah jelaskan ADP itu bisa diproduksi oleh mereka yang sel-sel yang hampir mati atau kritis untuk mengaktifasi platelet seperti itu. Mekanisme yang kedua itu juga dari mengubah arachidonik acid yang merupakan suatu faktor inflamasi juga. Jadi dia arachidonik acid diubah menjadi TXA2 oleh siklohoksiggenase. TXA2 ini nanti akan mengaktifkan platelet. Jadi semua proses ini akan terjadi menjadi degranulasi, perubahan sitoskeletal untuk proses agregasi dan ekspresi dari GP2B dan 3A yang mana meningkatkan proses pelekatan antara platelet. Jadi seperti itu, ini gambar yang lain saja sama untuk menjelaskan proses dari platelet plak agregasi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk yang pertama, monosit. Jadi produksi monosit pada pasien TBI itu meningkat. Sehingga monosit yang tinggi pada saat kita melakukan complete blood count itu harusnya merefleksikan severity dari cedera kepala itu sendiri. Kemudian kalau limfosit itu merupakan refleksi dari imunitas adaptif yang mana biasanya itu tidak terlalu membabi buta melakukan inflamasi, tidak membabi buta melakukan makan-memakan di sana, dan memberikan neuroproteksi pada saat terjadinya cedera kepala, sehingga limfosit count-nya rendah pada pasien pasca cedera kepala itu seharusnya memberikan merefleksikan suatu outcome yang lebih buruk dibandingkan limfosit count yang lebih tinggi. Kemudian kalau produksi neutropil meningkat itu sering pada TBI sehingga neutropil count yang lebih tinggi itu merefleksikan cedera yang lebih berat. Didukung juga oleh hasil meta-analisis kita bersama Dr. Niriana bahwa emang NLR itu biasanya pada pasien-pasien yang memiliki outcome yang buruk itu dia lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang memiliki good outcome. Kemudian conclusion keempat, pada TBI itu produksi dari megakaryosit itu meningkat karena adanya sitokin proinflamasi seperti interleukin 6 dan lain-lain, sehingga mean platelet volume seharusnya itu akan tinggi pada pasien-pasien yang dengan cedera kepala yang lebih berat seperti itu karena dibutuhkan lebih banyak trombosit. Kemudian
produksi trombosit itu tinggi pada saat terjadi cedera kepala, namun pada cedera kepala yang masif atau berat itu bisa terjadi namanya konsumtif koagulopati sehingga bisa menyebabkan terjadinya trombositopenia. Mungkin ini akan bisa digunakan untuk penggunaan rasio-rasio seperti neutrophil limfosit rasio, monosit limfosit rasio, kemudian MPV PC rasio, jadi ada mean platelet volume per platelet count rasio, dan rasio-rasio yang lain dengan dasar seperti ini yang mungkin bisa teman-teman nanti pelajari lebih lanjut. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan, dokternya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Tereka sudah menjelaskan tentang biologi molekuler pada trauma kepala, khususnya mekanisme neuroinflamasi. Ya, sebelum yang lain bertanya, saya mau bertanya dulu. Itu tadi hal-hal yang kita lihat, monosit, trombosit, limfosit, neutrophil, nah itu kita lihatnya di darah tepi apa di pusat? Nike di darah tepi Nike bisa terlihat Nike dokter karena merefleksikan hal yang terjadi di sistem saraf pusat karena kan sistem imun kan dia sistemik dia Nike dok. Kalau sudah pada pasca trauma Nike. Tapi nanti harus kita buktikan juga bahwa dia memang single head injury ya. Sebab kalau dia pada multi trauma kan tentu banyak mekanisme yang menghasilkan hal yang sama. Iya, benar-benar dok. Ya, baik, terima kasih. Baik, saya persilahkan dulu kepada residen yang lain untuk bertanya tentang biologi molekuler ini. Sebelum lagi, ini ngambil dari mana? Niki dari jurnal-jurnal di PubMed sama hasil penelitian kita yang apa? Jurnal ya ini. Bukan dari buku Yoman gitu, bukan? Nah, jadi jurnal nih gitu. Oke. Ya, silahkan. Silahkan, jangan ragu-ragu bertanya. Bertanya boleh bebas. Tidak ada kata benar salah untuk bertanya ya. Banyak orang bertanya. Jadi beberapa hal-hal sitokin ataupun biologi molekuler ini saya rasa bagi yang tertarik karena kita kan tentu pasien trauma paling banyak ya. Pasien trauma kita paling banyak sehingga beberapa ke depan kalau ada yang membuat tentang tesis ataupun disertasi tentang bahan-bahan biologi molekuler ini ya nanti semua itu bisa diperiksa ya, cari dulu sumber-sumber teorinya, nanti kita buat penelitian di klinis untuk tesis ataupun disertasi itu masih memungkinkan ya. Ada yang bertanya? Belum juga ada yang tertarik. Selamat malam nih dok. Ampun mengganggu. Izin bertanya nih dok. Dengan Kevin. Sebelumnya terima kasih untuk beliau sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Izin bertanya, Niko untuk implementasinya secara klinis apakah pemeriksaan CBC itu perlu dilakukan pada periode tertentu atau pada berapa hari sekali untuk memprediksi perkembangan dari traumatic brain injury-nya itu sendiri? Terima kasih Bli. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Dr. Kevin. Jadi memang disarankan kalau dari beberapa jurnal yang kita baca kan kalau kita membuat meta analisis kan kita mengumpulkan berbagai jurnal ya. Itu mereka mengecek pada hari pertama karena tujuannya apa? Adalah untuk mengetahui prognosis pasien ini gitu loh. Prognosis pasien ini gimana sih ke depannya, dan memang secara teoritis 4 jam itu sudah mulai terjadi proses-proses inflamasi kan tadi. Yang pertama itu neutrophil, kemudian dalam 12 jam monosit sudah mulai meningkat. Jadi memang pada hari pertama itu sudah terjadi berbagai macam proses pasca terjadi cedera kepala. Dan kita membutuhkan itu tuh sebenarnya untuk kita mengetahui gimana sih prognosis pasien ini ke depannya, apakah akan baik atau buruk. Nah, itu bisa dari kita ngecek complete blood count di hari pertama, kemudian mengecek rasio-rasio tersebut, kita hitung seperti itu. Nah, kebetulan yang kita teliti saat ini kan baru NLR yang bersama dokter Nir kan baru NLR, dan memang memiliki efek bahwa kalau NLR-nya tinggi itu cenderung lebih jelek dia outcome pasiennya untuk kedepannya seperti itu. Tetapi kalau memang mau dicek terus-terusan secara berkala bisa saja, tetapi hasilnya sih akan naik terus dia biasanya kalau emang pasiennya jelek. Tetapi kalau dia sudah di hari
kedua minggu dibilang 2 minggu itu kan terjadi proses repair kan seperti biasa kalau ada luka proses repair itu kan terjadi dalam 2 minggu. Itu dalam 2 minggu tuh prosesnya itu sudah bukan proses akut lagi, sudah ke kronik di mana makrofag itu mestinya dia memproduksi hal-hal yang mempromosikan pertumbuhan dari sel-sel glia. Jadi sehingga yang lain tuh biasanya akan menurun seperti itu. Contohnya seperti neutrofil itu akan menurun digantikan oleh monosit, kemudian limfosit di mana limfosit kita tahu bahwa dia tuh suatu neuroprotektif seperti itu. Jadi terjadi perubahan seperti itu. Tapi pada fase akut ya seperti yang tadi saya jelaskan monosit, neutrofil, platelet itu akan terjadi aktivasi seperti itu sehingga mungkin ini bisa digunakan untuk prediktif parameter ketika kita melakukan pengecekan pasien pasca terjadi cedera kepala. Mungkin seperti itu, Dr. Kevin. Ya, gimana Kevin? Oke, sampun jelas nih Dok. Terima kasih Kak untuk penjelasannya. Kalau untuk angkatannya Buano, Martin kan sudah punya judul ya. Di bawahnya itu Glenn sama Biondi sudah punya judul tesis belum ya? Dari kita belum ada dikasih judul tesis, belum ada judul tesis ini Dok. Sudah ada pembimbing? Di pembimbing belum, maksudnya dari saya kira belum ada dikasih pembimbing nih Dok. Mungkin dari yang ya harusnya sudah semester itu kan Eka Stephen sudah, Martin sama ini sudah. Rasanya nanti tinggal Glenn sama Biondi harus dapat ini. Bisa aja melakukan penelitian kepada marker-marker yang disampaikan tadi. Nah, kalau untuk membedakan S1, S2, S3, kalau S1 itu kan skripsi. Skripsi itu hanya menunjukkan deskripsi. Ya, misalkan cedera kepala ringan, neutrofilnya sekian. Cedera kepala berat, neutrofilnya sekian. Itu deskripsi namanya. Tapi kalau sudah masuk ke SP1 itu atau S2, itu tesis. Harus ada hubungannya. Misalkan rasio limfosit per ini meningkat pada pasien trauma kepala atau prediktor outcome pada pasien ini. Itu harus ada hubungannya. Nah, kalau S3 harus ada mengapanya. Nah, itu lebih berat lagi. Kenapa pada pasien trauma kepala yang berat rasio NLP-nya itu meningkat? Nah, itu harus ada jawabannya di situ gitu. Jadi sekarang kalau setingkat SP1 atau tesis kan tidak sulit, cuman menunjukkan gambaran sama hubungannya. Misalkan itu tadi pada pasien-pasien cedera kepala ringan, itu yang kalau cedera kepala sedang, kamu cari cedera kepala sedang, semua pasien cedera kepala sedang dilihat ke belakang, ke depan nanti outcome-nya. Kalau simpel kan outcome hidup mati, tapi jangan sampai simpel hidup mati. Outcome ke depan 3 bulan misalkan GOS, extended GOS gitu. Nah, apa yang menyebabkan pasien cedera kepala sedang itu dalam 3 bulan itu ada yang severe disability, ada yang moderate, ada yang ini. Tinggal mencari gambarannya sama hubungannya. Nah, kalau yang S3 baru ditanyakan mengapa pada pasien yang cedera kepala dengan LRP-nya tinggi pasiennya lebih banyak meninggal itu misalnya. Harus tahu ide jalurnya. Ya. Jadi silakan, saya rasa untuk tesis SP1 berdasar trauma paling mudah, paling banyak. Saya dulu membuat tesis itu tentang pemberian albumin atau asam amino, saya berikan plasbumin kalau nggak salah, lupa dah. Ada albumin yang plus pada pasien cedera kepala meningkatkan limfosit count, total limfosit count. Hanya menunjukkan aja bahwa memang dengan berikan itu total limfosit count-nya naik. Kalau ditanya kenapa, saya nggak tahu. Itu S3 itu kalau pertanyaan mengapanya. Ya, yang penting bisa membuktikan bahwa dengan pemberian albumin meningkatkan total limfosit count. Jadi ada perlakuan, ada yang dicek apa markernya. Benar hipotesis kita meningkat apa menurun. Ya, nanti silakan ditanya. Makin lama mencari judul kan makin bagus untuk perspektif karena
Jangan terlalu mepet, nanti nggak selesai nanti. Silakan kalau ada yang mau nanya dulu. Semua hal-hal yang disampaikan tadi itu bisa diperiksa kalau mau memeriksa biomarkernya ya. Cuman kita harus memang ke lab biologi molekuler di UNUD, ditambah dengan lab biologi molekuler di FKH, nanti kita beli kit. Satu kit itu rata-rata 5 juta. Satu kit. Jadi kan jangan sendiri, misalnya bertiga gitu. Satu kit itu bisa untuk 500 pemeriksaan. Nah, sampel kita 100 misalnya, ya kasih temennya lagi 100. Tapi itu samaan, jangan rusak deh. Nantilah dibicarakan itu. Sekarang idenya dulu mau mencari apa. Ya silakan kalau dia mau bertanya dulu. Bu Ana nggak ikut ya? Ikut dok, ya. Biasanya dia yang banyak nanya biasanya. Ikut dokter. Nanya. Bu Ana nggak ikut ya? Ikut dokter. Iki mau yang main pisan. Kamu terus pakai akunnya Prof. Sri ya? Dan pakai akun dia nih, dari HP soalnya. Itu yang akunnya Prof. Sri apa pakai? Prof. Sri kayak ini kok udah. Hah? Masa ada? Nah, itu. Kalau Prof. Sri pakai iPhone, biasanya pakai handphone. Halo, malam Prof. Sri. Oh, enggak ada. Biasanya Bu Ano yang pakai. Kalau enggak, Stephen. Oke, silakan kalau ada mau nanya. Masih ada 10 menit. Belum kita istirahat karena sudah mulai mialgia. Kalau enggak, saya nanya lagi sampai tadi rasio yang dibuat systematic review itu kan tidak hanya di cedera kepala. Pada kasus-kasus yang lain juga sama hasilnya kan? Oke, dokter. Jadi memang di meta analisis itu kita cuma menginklusi kasus studi-studi yang membandingkan neutrophil limfosit rasio pada pasien cedera kepala berat seperti itu. Jadi memang seragam semua seperti itu. Hasilnya seperti itu dan memang dari hasil meta analisis memang ya signifikan memang tadi mana hasilnya tuh ya. Ya, iya, jadi itu pun kadang bisa dipakai, itu kan baru meta analisis dari penelitian orang lain. Kalau yang mau tertarik di sini bisa juga melakukan penelitian yang sama itu. Bisa ya. Bisa cari satu penelitian yang kira-kira bagus, alurnya sudah ada. Artinya kita menduplikasi penelitian itu dengan inklusi dan eksklusi yang sama, tapi kita melakukan penelitiannya di sini. Kita ingin membuktikan rasio neutrophil per limfosit itu tinggi pada pasien cedera kepala berat di Rumah Sakit Sanglah. Alasannya latar belakang karena belum ada penelitian tentang itu, kan itu latar belakangnya. Bisa kan banyak di residen bedah itu banyak penelitian-penelitian yang memang sudah dilakukan di luar negeri, kita lakukan lagi di sini ya, karena nggak mungkin kita tuh membuat penelitian baru, nggak. Kalau S3 baru perlu novelty. Ya, novelty itu kebaharuan penelitian kalau S3, kalau S2 enggak. Intinya membuktikan apa yang di teori sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan teori. Jadi, Niki simple Niki dok. Artinya cuma perlu complete blood count, kemudian ini untuk variabel outcome-nya kan pakai Glasgow Outcome Scale dibagikan, jadi kalau yang Glasgow Outcome Scale 4-5 favorable, 1-3 unfavorable. Kalau GOSE ya. GOSE kan nanti bisa disesuaikan juga yang upper severe itu masih masuk unfavorable kayaknya nih. Bisa lah nanti didefinisikan variabelnya kan. Dengan kondisi kita. Iya. Niki saya tambah lagi. Iya. Tambah lagi sedikit dengan misalkan outcome-nya tidak cukup dengan GOSE, misalkan mau melihat skill-nya atau apanya kan bisa. Bisa.
Ya silakan, ada yang mau nanya? Oh, kalau mau penelitian ke hewan, bisa juga pakai tikus. Jadi cari biomarker apa yang disampaikan oleh Eka tadi. Kali cari apa, misalkan mau di situ ada BDEF, ada interleukin berapa, itu semua bisa itu dicek. Itu untuk menunjukkan apa dia itu di situ. Menunjukkan inflamasi, atau menunjukkan inflamasi, intinya teorinya itu meningkatkan inflamasi misalkan, ya sekarang kita cari di hewan, nah kita langsung ceknya di otaknya hewan. Kalau hewan kan bisa kita bunuh, cari otaknya, periksa labnya itu, sama periksa PA-nya. Apakah benar nanti teorinya monositnya meningkat, terjadi vasodilatasi, terjadi odem cerebri, kan itu teorinya tadi misalkan. Ya, benar, nanti kita cek pasien itu tikus itu dibuat cedera kepala, kemudian dicek darahnya bisa diambil, mau cek di otak juga bisa biomarkernya, nanti di PA juga kelihatan. Kalau vasodilatasi ya pembuluh darahnya melebar-lebar, kalau dia odem ya kelihatan di PA-nya odem gitu. Cari tikus yang dikenain trauma kepala sama bandingkan dengan tikus yang tidak dikenain trauma kepala. Ya itu bisa. Sebenarnya semua bisa tinggal kita membuktikan aja. Tadi dulu pikirkan. Terus pakai uji yang simpel aja, di tes berpasangan atau T-square gitu, yang nggak usah ribet-ribet, yang penting terbukti. Oke, belum juga ada pertanyaan. Bu Ano jadi nanya nih. Enggak, dokter. Tapi bagus dokter nah. Di hewan rasanya sekarang lebih gampang sampel hewan nih daripada sampel cedera kepala ya, biasa agak jarang. Kalau mau hewan bisa. Hewan lebih gampang karena kita dalam penelitian 3 bulan dia bisa. Saya dulu sebulan dia bisa meliti. Cuma nyari hewannya agak sulit. Atau mungkin yang susah Nikhil untuk simulasi TBI-nya nih mungkin kalau yang pernah baca pakai Marmara Wake Test nih yang bebannya gimana atau yang pressure control. Yang beban dijatuhkan itu paling mudah itu. Nika diffuse juga jatuhnya Nika nih cederanya. Ya, trauma cedera kepala itu pakai beban 25 misalkan 25 mg paut gitulah. Dijatuhkan dari ketinggian 15 cm gitu. Untuk kepala tikus di bawah jatuh di bawah. Yang penting perlakuannya sama. Kan kita anggap hewan itu sama kejadiannya. Ya, kalau mencari sel otak itu susah pada pasien, kita tak mungkin mencari ke pasien. Kalau misalkan tikus agak terlalu kecil, kelinci cari cuman memang agak mahalan sedikit, marmut. Ya nanti diskusi lah apa yang kira-kira mau dilakukan. Gimana yang lain ada nanya? Marwin, Laksmi, Bulan. Tidak tahu siapa yang pakai akunnya Propri itu ya. Ada tuh akunnya Propri kepakai. Bueno jaga ya? Jaga dia. Ya, dilihat tuh pipisan Dede diawasi oleh Biondi. Iya, itu yang ikut tuh. Ya dari lapor pertama saya udah curiga. Mau masang pasien 5 tahun kok pakai burtype gitu. Ya itu udah prinsip dasar udah tidak sesuai itu. Kalau pada anak-anak itu pakai flat bottom itu udah sering saya kasih tahu. Kalau dewasa burtype, tapi kalau tidak ada burtype dewasa juga boleh flat bottom. Tapi tidak ada orang anak-anak masang burtype itu tidak ada. Iya. Saya tidak tahu nanti sisinya di mana mau dipasang, saya tidak tahu. Udah saya bilang konsul ke Bu Ana udah gitu. Saya ngikutin arahan dokter tadi pagi aja dokter. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Yo, silakan.
Ini Diki ya? Diki, kamu isoman? Oh iya, kamu nggak ada ngelapor, saya nggak tahu. Tadi saya iseng nanya siapa yang isoman. Pokoknya kalau ada apa-apa presiden tuh lapor ya, WA aja, saya boleh di WA kok. Ya silahkan Eka. Terima kasih Dokter Diki atas pertanyaannya. Jadi untuk neutrofil limfosit rasio itu memang bervariasi ya, dari penelitian-penelitian yang kita temukan memang tidak seragam dia hasilnya. Jadi yang favorable, artinya favorable kan baik, dia outcome-nya itu berkisar dari 6,5 sampai 11,6. Kalau yang unfavorable tuh dari 6,5 sampai 17 ya. Jadi memang kalau yang unfavorable itu memang dia tuh cenderung lebih tinggi, lebih di atas 15 seperti itu. Jadi lebih banyak di atas 15 ya, tapi memang dari literatur yang kita baca memang tidak seragam dia, makanya kita memakai suatu perbedaan rata seperti ini. Jadinya kan kita hanya mencari bahwa oh ya ini memang berbeda dia antara yang favorable sama unfavorable. Jadi kalau kita menghitung rasio itu tidak bisa dengan angka absolut seperti itu. Jadi dia memang ada rasionya, berapa dia neutrofilnya, berapa dia limfositnya. Yang jelas secara prinsip pada pasien dengan outcome yang buruk itu neutrofilnya mesti sangat tinggi, kemudian limfositnya rendah, kan seperti itu konsep yang tadi yang saya sampaikan. Cuman angkanya ini yang masih kontroversial, entah karena memang dia ngukurnya di lab yang berbeda atau gimana. Jadi kita nggak bisa membandingkan angka absolutnya itu, kita nggak bisa membandingkan. Yang kita bisa bandingkan adalah perbedaan reratanya. Jadi ini misalnya pada penelitian yang satu ini, dia 11,45 pada favorable, yang unfavorable 17,3 itu NLR-nya. Jadi perbedaan reratanya minus 5,85. Nah inilah yang kita lihat, bukan angka absolutnya, karena kalau menurut penelitian Corbett malah 6,5 lagi dia NLR-nya kan. Jadi kan kita bingung jadinya seperti itu. Jadi hasilnya ini kita nggak bisa menentukan berapa angka absolut yang bagus sama yang tidak. Itu bukan jawaban dari penelitian meta-analisis ini, tapi dia menjawab bahwa NLR yang lebih rendah itu lebih bagus outcome-nya. Tapi angka absolutnya tidak bisa, kita belum terjawab dari penelitian itu. Mungkin nanti untuk penelitian berikutnya kita bisa mungkin jawab dengan beberapa metode, mungkin akan kita coba jawab gimana cara menghitung cut off point-nya. Jadi kita nanti ke depannya kalau bisa tuh menghitung cut off point, mengukur sensitivitas sama spesifisitas, sama mengukur Kaplan-Meiernya untuk menghitung mortalitasnya. Sama kayak penelitian yang sebelum-sebelumnya. Jadi angka absolutnya belum bisa ditemukan nih, karena kita belum menghitung cut off point-nya nih, Dokter Diki ya. Yang bisa dapat jawaban dari penelitian ini nih, sebenarnya kesimpulannya adalah NLR yang lebih rendah lebih baik memberikan outcome dibandingkan NLR yang lebih tinggi. Mungkin seperti Dokter Diki. Ya, gimana tuh Diki? Ya seperti saya sampaikan tadi, itu kan penelitian-penelitian di luar. Jadi kalau mau mengadakan penelitian sejenis di Sanglah misalkan, cari satu sampel penelitian itu mana yang menurutnya paling sesuai dengan kita, untuk mencari kriteria distribusinya gimana, eksekusinya gimana, dia berapa, pakai cut off point. Itu kan sebagai dasar aja untuk kita menentukan berapa besar sampel kita nanti. Ya, nah setelah kita meneliti, kita dapat angka-angka limfosit, nanti kita juga cari dulu cut off point-nya kita gitu. Sebab kalau kita pakai cut off point-nya orang lain, nanti semua pasien kita lebih rendah ternyata gitu, nggak bisa kita bandingkan. Nah di tempat yang kita teliti ini, berapa cut off point-nya? Misalkan A, nah berarti yang di atas A itu tinggi, yang di bawah A itu rendah. Nah, itu yang dibandingkan nanti. Jadi kita mencari cut off point masing-masing ya. Kecuali memang sudah berstandar internasional, misalkan seperti kadar gula darah lebih dari 200 itu disebut diabetes, ya itu di mana aja sama itu. Jadi setiap penelitian gula darah lebih dari 200 pasti diabetes, itu baru bisa ini kan belum bisa disamaratakan, tergantung cut off point masing-masing. Oke, ada lagi yang bertanya? Selamat malam Dok, izin Dok, diri Dok mau bertanya Dok. Ya silakan. Terima kasih Dok. Terima kasih sebelumnya untuk Dr. Eka atas presentasinya Dok. Ini saya mau bertanya Dok.
Untuk waktu ideal dilakukannya pemeriksaan NLR ini, kira-kira berapa lama setelah terjadinya trauma ya, Dok? Apakah dia ada batas waktu, misalnya dia NLR maksimalnya entah hari ketiga setelah kejadian, Dok, atau bagaimana, Dok? Saya kurang mengerti. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, silakan. Terima kasih Dr. Diki. Jadi berdasarkan teori yang tadi disampaikan, maaf ya. Jadi berdasarkan teori ya, ini kan teori ya. Jadi dan memang kita aplikasikan juga pada meta-analisis kita bahwa pasien yang diperiksakan NLR itu mesti 24 jam hari pertama dia cedera. Nah, teori yang mendukung adalah bahwa memang pasca terjadi cedera kepala itu interleukin 8 itu akan disekresi 4 sampai 24 jam. Di mana interleukin 8 ini akan meningkatkan produksi neutrofil. Nah, karena kita membutuhkan nilai NLR ini untuk prognostik ke depannya, otomatis kita harus mengecek secepat mungkin kan gitu, seperti itu. Jadi gimana caranya biar secepat mungkin kita tahu prognosis ke depannya gimana kan gitu. Karena kan pasien kan bisa saja mati besok gitu. Jadi kita terlambat ngecek seperti itu. Jadi kita pengen ngecek secepatnya. Nah, yang paling cepat itu adalah 4 jam. Jadi kalau kurang dari 4 jam ya tidak akan dia terlalu meningkat, seperti tidak akan merefleksikan keadaan di intrakranial. Tetapi ketika dia 4 sampai 24 jam itu memang sudah memang waktunya dia akan keluar seperti itu neutrofil itu. Kemudian kalau kita ingin mengecek monosit limfosit rasio, kalau teman-teman ingin mengecek monosit limfosit rasio itu rentangnya lebih panjang lagi 12 sampai 72 jam. Jadi kalau kurang dari 12 jam itu tidak boleh dicek monosit limfosit rasio. Sehingga yang paling ideal ya memang kalau mau mengecek semua ya, kalau mau ngecek semua nih cek aja di atas 12 jam. Jadi dapat kita mengecek monosit limfosit rasio, kita bisa ngecek neutrofil limfosit rasio, mungkin seperti itu Dokter Gary. Ya, waktu itu harus benar-benar dilihat di teorinya ya. Misalkan seperti tadi dia muncul dalam 4 jam sampai maksimal 24 jam. Jadi itu yang dicek, jangan ngecek lebih. Kalau ngecek lebih nanti hasilnya pasti berbeda. harus untuk penelitian itu harus teorinya dulu dicari, teorinya atau kepustakaannya, baru kita aplikasikan di penelitian kita sesuai dengan teori itu. Bisa saja apa yang kita teorikan tidak sesuai, nanti hasilnya bisa, itu namanya hipotesis yang tidak terbukti kan bisa aja. Kenapa bisa tidak terbukti? Satu, bisa teorinya kurang banyak atau teorinya kurang sesuai, bisa. Atau pelaksanaan penelitian kita yang kurang sesuai, bisa juga. Yang penting nanti dalam diskusi itu bisa menentukan kenapa hasil kita tidak sesuai atau kenapa hasil kita sesuai, itu yang penting. Sudah lewat jam. Baik, jaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti labo klinik. Terus pesan saya nanti kalau yang akan vaksin booster, siapkan sumber GC 2 VPL. Jadi saya itu sebelum suntik minum 1, 3 kali 1. Sekarang udah hilang, tadi dia pegal-pegal badan. Ya, mudah-mudahan tidak ada pipi berat. Baik, selamat malam, terima kasih. Atur susma, Dokter.